Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini. Dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, seperti biasa di video kali ini kita akan membahas tentang kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya. Sebelum itu saya mau menyampaikan sesuatu untuk member Cerberus ataupun yang belum ikut Cerberus atau yang mau ikutan Cerberus. Sekarang telah marak ya. Memang manusia itu tidak akan pernah merasa puas ya guys ya. Manusia itu tidak akan pernah merasa puas. Sekarang itu padahal win rate-nya 100% loh ya. Selama 6 bulan 100%. Sekarang ini sedang marak terhadap protesnya, gimana nih profitnya ini nggak sesuai dengan kalkulator dan lain sebagainya. Gini ya, Mas Ganteng, atau yang saya sebut orang yang sangat-sangat pintar ya. Begini saya jelasin. Pertama-tama saya mau tanya kepada Anda, Cerberus itu apa sih? Apakah instrumen investasi? Apakah sebuah instrumen penjanjian profit? Atau sebagai instrumen apa gitu? Sekali lagi, Cerberus adalah aplikasi copy trading. Copy trading. Sekali lagi, copy trading. Trading itu apa sih? Masa kalian kok nggak bisa memahami antara perjanjian profit atau sistem multi level marketing atau sistem Ponzi atau sistem copy trading, bos? Sistem copy trading itu tidak ada jaminan bahwasanya hari itu sesuai. Kalau kalian protes terhadap bank, bagaimana dengan kalkulator Cerberus? Kalkulator Cerberus ini hanyalah simulasi profit. Ya, di sini ada jelas tuh, di sini ada jelas. Di sini itu tertulis open posisi 20% dengan asumsi profit 2%. Asumsi profitnya segini nih. Nah, anehnya nih, member-member Cerberus itu berisik kalau hariannya itu nggak nyampe segitu. Hey, Cerberus itu copy trading, bos. Bukan Ponzi, bukan multi level marketing, bukan perjanjian investasi, bukan instrumen sarana perjanjian profit yang mutlak. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan nih ya, misalkan ya, itu kan per hari itu asumsi 2%, oke? Misalkan waktu satu hari 4% kok diem? Waktu satu hari 12% kok diem? Waktu satu hari 7% kok diem? Waktu, apalagi waktu jackpot kayak begini nih, misal waktu sehari 10% kenapa diem? Waktu jackpot 35% kenapa diem? Waktu profitnya 9% kenapa diem? Kenapa lu bacot waktu di bawah 2%? Kenapa lu bacot di situ doang? Kenapa lu nggak nyembah gua? Kenapa lu nggak cium kaki gua kalau lebih dari profit 2% per hari? Itu kan konsep hidup Anda udah salah, bos. Anda harus memahami Cerberus itu adalah copy trading. Bukan saran investasi perjanjian profit per hari harus sekian. Kelewat pinter Anda ya ternyata ya. Saya mempertanyakan kredibilitas otak Anda sebagai manusia jika tidak mengerti esensi copy trading itu. Terus kenapa diem waktu profitnya banyak, kenapa diem waktu profitnya dikit, terus kenapa bacot
Gak bersyukur Anda. Sekali lagi, untuk orang yang mau ikutan Cerberus atau orang yang sudah ikutan Cerberus tapi gagal paham, kalkulator Cerberus adalah asumsi profit jika open posisi 20% dengan total 2% per hari. Itu asumsi. Jadi bisa di bawah itu, bisa di atas itu, atau bisa juga tidak trading di hari itu. Contoh, kemarin saya tidak trading sama sekali. Loh, kenapa Bang? Tidak trading sama sekali. Trading itu nggak sesimpel itu, bro. Trading itu nggak bisa setiap hari dan sebagainya. Dan kemarin itu masuk terhadap waktu haram trading. Oke, nah ini udah paham lah ya masalah Cerberus. Kita balik ke kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya. Sekarang 96.571. Ini akan saya share sebuah pengetahuan yang nggak mungkin diajarin dimanapun. Karena kadang-kadang apa yang saya dengungkan itu bertolak belakang dengan influencer-influencer kebanyakan. Karena saya adalah real trader. Buktinya apa? History 4%. Kalau kalian cek di kalender Cerberus nih, itu kalender Cerberus nih. Buat yang belum verif juga bisa ngecek ya. Silakan kalian cek tuh historinya. Ini sampai tahun 2024 ada nih ya. Kalian cek tuh setiap bulannya, bisa tahu setiap bulan itu selama 4 tahun. Dan rekor 100% dalam 6 bulan ya. Sekali lagi, saya adalah real trader, bukan disclaimer. Gini, ada sebuah hal yang saya pelajari. Silakan gunakan otak logika Anda. Kira-kira lebih logik apa yang saya sampaikan atau influencer-influencer yang katakan. Kemarin adalah waktu haram buat trading atau waktu tidak boleh trading. Kenapa? Selama saya mempelajari teknik analytical bullshit yang dibilang oleh influencer-influencer yang nggak pinter-pinter amat tradingnya itu, buktinya dia nggak berani buka portofolio kan. Berarti nggak pinter-pinter amat tradingnya, cuma jago omong-omong doang gitu. Dianya pinter, andanya yang bodoh karena terbodohi sama orang bodoh. Gini, rata-rata influencer selalu bilang pada saat di resisten itu adalah hal yang bisa jadi open posisi. Justru menurut Andi Firmansyah, seseorang yang trading selama kurang lebih hampir 10 tahun, rekor 4 tahun 99%, 6 bulan 100%, minimal bisa ngalahin rekor saya baru boleh komen. Resisten adalah waktu tidak boleh trading. Catat tuh di dalam otak. Ya. Ini kalau disebar ke influencer-influencer lain itu mungkin udah panas gitu. Sekali lagi, resisten adalah waktu untuk tidak boleh trading. Apakah kalian sering mendengar seperti ini? Nih misalkan ya, ini influencer-influencer lain. Wow, guys, ini kita sekarang sedang di resisten ya. Di support area 80.000 dan resisten di area 96.000 sampai 100.000. Nah, ini kemungkinan bisa breakout nih guys ya. Breakout ke area sekitar 110.000. Nah, terus mereka tarik-tarik garis sini seperti ini nih. Tarik-tarik garis ini seperti ini. Wah, ini sekarang kita sedang resisten ya guys ya. Supportnya itu di area 74.000 nih, udah terlewati. Nah guys, misalkan kalau kita perkecil seperti ini, itu akan menuju ke resisten selanjutnya. Oke, yaitu, nah ini nih atasnya nih ya. Yaitu ke area sekitar 106.000. Lalu dengan gampangnya mereka, atau dengan gampangnya kalian percaya pada saat mereka bilang tiba-tiba ini reversal. Oke guys, seperti kata bilang, seperti yang saya bilang ya, kemarin itu resisten dan tiba-tiba reversal. Ini bayangin candlenya ke bawah, candlenya ke bawah lagi. Mereka akan bilang bahwasanya gampang banget bacotnya, reversal bos. Gampang banget, ini reversal ya. Bacot. Terus di mana kredibilitas Anda kalau misalkan Anda ini mempertanyakan atau menyatakan sebuah hal yang ambigu? Kalau resisten itu ditembus jadi breakout, kalau gagal tembus jadi reversal. Bang, apa bedanya itu sama gambling bang? Kemungkinannya ada dua, 50%, 50%. Bodohnya Anda ikutin. Terus bagaimana yang benernya? Kalau pada saat resisten seperti ini menurut saya adalah sesuatu yang tidak boleh trading. Kalau kita memaksakan trading di area resisten, yang terjadi apa? Yang terjadi, jikalau breakout, kalau kita open posisi long, ya kita jackpot. Kalau open posisi short, ya kita nyangkut. Jika reversal, kalau kita open posisi short, ya jackpot. Kalau open posisi long, ya cangkut. Begitu.
Kalau Anda tidak mengerti, silakan ulang video ini. Dari waktu saya ngomong resisten adalah waktu tidak boleh trading. Gitu ya. Jadi pada saat resisten ini nggak usah ngapa-ngapain. Karena tidak melakukan apa-apa bukan berarti kalah. Terkadang pada saat kita mengamati itu adalah sebuah jalan kemenangan untuk menjadikan kesuksesan di masa yang akan datang. Gitu ya. Nah terus apa yang harus kita lakukan pada saat resisten? Diem. Amati. Kita ambil fallback-nya saja. Bagaimana rumusnya? Ini mahal banget. Ini adalah salah satu puzzle ya. Mungkin kalau saya buka kelas nih, saya udah beneran 100% selama 10 tahun, kayaknya saat saya buka kelas itu seharga miliaran deh. Oh nggak mau ikutan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada sebuah rumus yang cukup simpel. Kita ambil, misalkan kita mainnya adalah scalping. Flow paling mana masih sekitar 93.000. 93.000 ke area 97.000, oke? Kita ambil 50% aja. Kita ambil 50% aja. Di area, ini kalau kita scalping ya, kalau misalkan kalian swing, berarti time frame-nya pakai 4 jam aja. Kalau kalian swing, ini kan dari 76.000 ke 90, kita reset dulu ya, kita reset, biar nggak kagok. Ini ya, dari 87 ke 97, kita anggap aja 10.000. Jika kalian bermain swing, maka yang harus kita lakukan pada saat ini, atau pada saat resisten terjadi adalah tunggu pergerakan 50% dari titik support dan resisten. Oke, baru kita ambil fallback-nya. Contoh, kalau kita mau ambil open posisi long, berarti separuh dari 10.000. 10.000 dari mana, Bang? 87 ke 97. 87 ke 97 10.000 kan? 50%-nya berapa? 5.000. Nah, 5.000 itu berarti kalau di area sekitar 97 dikurangi 5.000 atau 92.000, boleh kita ambil open posisi long. Begitu rumusnya. Kalau nggak percaya, oh silahkan. Kalian lebih percaya siapa? Orang yang beneran real trader 4 tahun? Atau orang yang cuma ngedisklaim bahwasanya dia adalah trader profesional? Ya. Dan kalau kita mau ambil open posisi, sama. Kita taruh 50%, 5.000, 5.000. 50% dari mana, Bang? Dari 10.000. 10.000 dari mana? Titik support dan resisten terdekat. Kalau kita bermain swing, berarti time frame-nya 4 jam. Kalau kita bermain scalping, berarti di area 1 jam. Titik support terakhir adalah 92 dan ini 98. 92 ke 98 berapa? 6.000 kan? 6.000 separuhnya berapa? 3.000. Berarti 98 kurangi 3.000 berapa? 96.000. Berarti kita boleh ambil open posisi long di area 96.000. Kalau tiba-tiba naik bagaimana, Bang? Ya berarti kita ambil fallback short-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Sama. Kalau kita memakai time frame scalping 1 jam, berarti kan dari titik support ke titik resisten sama ya, 6.000 ya. 6.000 terus 3.000, berarti 98 naik ke 3.000. 98 tambah 3 berapa tuh? 101.000. Boleh kita ambil open posisi short. Itu kalau scalping. Kalau misalkan kita main swing, ya tinggal gedein aja time frame-nya 4 jam. Ambil titik support terendah. Tadi kan bedanya 10.000 ya. Berarti tambahin 5.000 karena perbedaan adalah 10.000. 98 ditambah 5.000 berarti 103. Gitu kan? 103 boleh kita ambil open posisi short. Begitu. Nah, sama halnya seperti sekarang. Karena ini sekarang berada di area resisten, saya tidak perlu lagi melihat coin glass dan lain sebagainya. Karena udah jelas kita ambil open posisi long. Karena saya adalah bersifat scalping. Jadi di dalam video ini adalah open posisi di area 96.000 dan area 95.000. Oke? Open posisi 96, 95 dan take profit sewajarnya. Oke? Kayak begitu ya. Dan kalau berada di titik resisten seperti ini, jangan pernah pakai leverage besar atau jangan pernah memakai margin besar. Cukup margin 10% saja. Begitu ya. Jadi yang pertama, kalau lagi resisten cara menghitungnya seperti itu, dan leverage-nya juga yang masuk akal, dan marginnya juga 10%. Itulah kenapa, Bang, kenapa sih Cerberus ini akhir-akhir ini pakai leverage 10%? Nah, Anda ingat nggak kejadian kemarin tuh? Kejadian kemarin itu tanggal berapa ya, bentar. Itu saya memakai hukum average. Karena open posisinya salah. Tanggal berapa sih? Oh, waktu live saya itu open posisi di 94.300 dan ternyata harga turun dan saya menggunakan hukum average 93.000 dan exit price-nya itu di area 94.000. Sekali lagi, open posisi pertama saya berada di 94.353 dan 93.000 dan close posisi di area 94.000. Begitu. Kenapa bisa salah seperti itu? Ya memang, walaupun kita sudah mempunyai rumus yang sempurna, kita tidak boleh melupakan money management. Jadi tadi itu adalah alat tolak ukur untuk mengambil open posisi di area resisten.
Kalau kita membuka 10%, itu udah masalah money management. Jadi semuanya harus disatukan. Antara money management, antara situasi pasar, antara order book, antara teknik analytical, dan semua-muanya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, join Cerberus saja, bro. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.